Apakah Liam sengaja melompat dari balkon lantai 3 ataukah memang ini murni kecelakaan? Hai, welcome back to my channel, aku Immanuel. Well, di video kali ini aku akan membahas kronologi kematian salah satu personil One Direction, Liam Payne. Liam James Payne atau yang dikenal dengan nama Liam Payne lahir di Wolverhampton, West Midlands, Inggris pada tanggal 29 Agustus 1993. Liam adalah putra dari Karen Payne dan Geoff Payne. Karen, ibunya Liam, berprofesi sebagai perawat anak-anak dan ayahnya yaitu Geoff adalah seorang fitter. Liam juga memiliki dua orang kakak perempuan yang bernama Nicola Payne dan Ruth Payne. Pada saat Liam berada di dalam kandungan ibunya, Liam harus lahir 3 minggu lebih awal dari tanggal perkiraan lahirnya atau prematur. Hal tersebut membuat Liam bayi mengalami beberapa masalah kesehatan sehingga 4 tahun pertama kehidupan Liam banyak dihabiskan untuk keluar masuk rumah sakit untuk melakukan serangkaian tes rutin. Hingga pada akhirnya saat usia 4 tahun itu barulah dokter menyadari bahwa salah satu ginjal Liam tidak berfungsi. Dan untuk membantu mengatasi rasa sakit yang dialami Liam, dia membutuhkan 32 suntikan di lengannya pada pagi dan sore hari. Dan rutinitas tersebut terjadi selama bertahun-tahun hingga akhirnya pada tahun 2012 dokter menyatakan bahwa ginjal Liam telah berfungsi dengan baik dan kembali seperti semula. Dan Liam dinyatakan sembuh. Saat usia Liam menginjak 12 tahun, Liam ini diintimidasi sama teman-teman SMP-nya, sering dibully sampai si Liam ini berinisiatif untuk belajar tinju, karena kan kesehariannya dibully mulu. Jadi biar teman-teman yang suka pada ngebulinya merasa sungkan gitu loh. Dan Liam juga menyukai olahraga terutama lari lintas alam. Liam bergabung dengan Wolverhampton and Bilston Athletic Club, dan Liam juga bergabung dengan Pink Production, semacam grup pertunjukan di Wolverhampton. Karena ternyata bakat menyanyi Liam sudah muncul sejak Liam masih kecil. Dari kecil udah seneng manggung guys. Pada tahun 2008 Liam mengikuti audisi The X Factor musim kelima. Sayangnya dia nggak lolos karena Liam dinilai masih terlalu muda cenah. Dah tuh, tadi alasannya masih terlalu muda kan. Nyoba lagi lah dia 2 tahun kemudian, ternyata lolos. Nah awalnya kan si Liam ini tampil sebagai kontestan solo kan. Gagal lagi dia ternyata untuk kategori penyanyi boys. Kemudian atas saran dari juri X Factor, Liam disatukan untuk membentuk grup beranggotakan 5 orang. Nah ini cikal bakalnya One Direction BTW. Dan pada kompetisi itu, One Direction menempati posisi ketiga. Kemudian One Direction dikontrak oleh label musiknya Simon Cowell. Dah meledak, booming dalam waktu yang singkat Namun sayangnya grup boyband ini harus bubar pada tahun 2015. Jadi para personilnya bersolo karir termasuk Liam. Karena si Liam ini bukan cuma jago nyanyi, ternyata dia jago nulis lagu juga. Bahkan di One Direction dia jadi salah satu penulis lagu utama. Dan setelah One Direction bubar, jadinya si Liam ini bikin single, collab sana sini, paket komplit lah istilahnya. Apalagi Liam menjadi salah satu yang paling menonjol di antara personil One Direction dulu. Dan penghasilannya dia jauh lebih gede dari temen-temennya. Cuma ya itu sayangnya, meskipun sukses di usia muda, si Liam ini kayak fight melawan kesepian dan depresinya yang mendalam. Jadinya ya dia lari ke obat-obatan terlarang. Dan hubungan percintaan Liam pun banyak dramanya. Pertama dia pernah kencan sama mantan jurinya X Factor, namanya Cheryl Cole pada tahun 2016. 1, 2, 3 hore punya anak namanya si Bear Gray Payne. Cuman ya kandas, tapi mereka berdua berkomitmen untuk ngebesarin si Bear bareng-bareng. Next, Liam berhubungan dengan Maya Henry pada tahun 2019. Terus di tahun 2020 mereka tunangan, abis itu putuslah pada tahun 2022. Alasan mereka putus, Maya Henry menuduh Liam kerap kali melakukan kekerasan terhadap dirinya. Sampai akhirnya lagi-lagi rumor itu merusak reputasinya Liam. Udah mah karirnya lagi merosot-merosotnya, diprosotin pula sama si Maya. Tapi Liam tetap fight gitu kan. Dan di tahun 2023 Liam menjalani rehabilitasi dari kecanduan obat-obatan dan alkohol di fasilitas rehabilitasi di Louisiana selama 100 hari.
Dan Liam mencoba bangkitlah menata kembali kehidupannya. Hingga akhirnya dia pacaran kan sama si Kate Cassidy. Sebenarnya si Liam sama si Kate ini pacarannya di tahun 2022 setelah Liam mengumumkan putus hubungannya sama si Maya secara resmi gitu ya. Di tengah-tengah kehidupan Liam yang naik turun ini, tiba-tiba label musik rekaman Universal Music Group memutuskan kontrak karena mereka yakin di tengah pergumulan si Liam yang udah nggak ada ruang privasinya, musiknya Liam nggak akan bisa lagi memenangkan hati fans-fansnya. Karena kehidupan si Liam ini menurut aku kasihan banget sih. Hal pribadinya si Liam ini sampai dikorek-korek sama orang sedemikian dalam. Dijelekin sama mantannya sana-sini. Iya, dia emang punya uang, dia kaya, tapi dia tidak punya ruang privacy. Dan teman-teman mantan personil lainnya sukses dengan karir solo masing-masing kan. Dan si Liam ini terus dituntut harus mengimbangi dan ada di standar teman-temannya. Kebayangkan depresinya kayak gimana? Kita akan masuk nih ke insiden yang menimpa Liam Payne. Pada tanggal 30 September 2024, Liam bersama pacarnya Kate tiba di Buenos Aires, Argentina untuk menonton konsernya Niall Horan, sesama mantan One Direction. Keduanya menginap di Hotel Casa Sur Palermo dan konsernya Niall Horan akan digelar tanggal 2 Oktober 2024 di Movistar Arena Buenos Aires. Di hotel, Liam menghabiskan waktunya untuk mengerjakan kembali lagu One Direction favoritnya yang berjudul Fireproof di komputernya. Dan pada tanggal 2 Oktober, cuslah Liam dan Kate ke konsernya Niall dan momen itu sempat diabadikan melalui Snapchat-nya Liam. Habis nonton, mereka sempat memacita sushi dan ngumpul bersama para penggemarnya. Sebenarnya rencana awal mereka di Argentina hanya untuk 5 hari aja, tapi Liam memutuskan untuk tinggal lebih lama di Argentina untuk 2 minggu ke depan sambil liburan manja dan berniat untuk ketemu sama Niall Horan, katanya sih mau ngobrol. Dan alasan Liam berada lebih lama di Argentina untuk memperpanjang visa Amerikanya juga. Kan kalau perpanjang visa tuh kesehatannya dicek dong. Nah, si Liam ini lolos tes medis dan psikologis yang membuktikan kalau si Liam totally clean, baik secara fisik dan mental. Si Kate nih memilih pulang lebih awal ternyata di tanggal 14 Oktober 2024. Dia terbang ke Miami, Florida. Alasannya katanya si Kate ini mengalami masalah kesehatan selama berada di Argentina. Kulit di lehernya ruam-ruam gitu akibat gangguan kecemasan saat berpergian cenah. Sementara si Liam tetap tinggal di Argentina dan baru akan kembali ke Miami pada tanggal 18 Oktober 2024. Namun 2 hari sebelum jadwal keberangkatan Liam ke Miami, tepatnya tanggal 16 Oktober 2024, di siang hari, everything is fine. Liam banyak memposting foto kebersamaannya bersama Kate. Jadi si Kate ini sebenarnya kan udah balik, cuman postingan-postingannya itu baru diposting pada tanggal 16-nya. Sore harinya, menurut kesaksian salah satu pengunjung hotel yang berasal dari Washington DC, dia sempat melihat Liam. Kita sebut aja perempuan ini namanya Bianca ya, karena emang si saksi ini namanya disamarin. Nah, salah satu temennya si Bianca ini memesan kamar di hotel itu, dan kamar yang akan ditempati mereka adalah kamar di lantai 3, tepat di tempatnya Liam menginap. Karena rencananya Liam akan check out pada pukul 16.30. Tapi resepsionis hotel itu terlihat gelisah karena di jam itu Liam belum juga check out. Jadi tadinya temennya si Bianca ini mau ditempatin di kamar bekasnya Liam. Tapi gak jadi ya. Dah nih, dikasih kunci akses mau naik ke kamar kan. Kemudian tiba-tiba Bianca melihat Liam sedang ada di dekat lift, tampak sedang gelisah dan putus asa. Ditanya sama si Bianca kan, "Maaf Ce, Anda Liam bukan ya?" Dijawab sama si Liam, "Iya saya Liam Ce." Nah, karena si Bianca ini agak sungkan gitu satu lift sama si Liam, takutnya kan si Liam ini nggak nyaman ya, jadi dia memutuskan untuk naik lift selanjutnya setelah si Liam. Nah, si Liam udah masuk lift nih. Tiba-tiba muncul segerombolan ciwi-ciwi naik lift barengan sama si Liam. Nah, di lift ini katanya si Liam sempat mengatakan kata-kata aneh dan kayak ngajak bercanda ciwi-ciwi itu untuk pura-pura mencekik salah satu dari mereka. Sehingga mereka yang ada di dalam itu ngerasa nggak nyaman sama Liam. 10 menit kemudian, si Bianca nih balik lagi ke lobi hotel. Dia lihat si Liam lagi duduk sambil mainan laptop. Si Bianca nih kepo juga kan, dia ngefans tapi takut ganggu privasinya si Liam. Diperhatiin lah itu dari jarak jauh, curi-curi pandang gitu kan, pas ke gap nanti doi pura-pura apa gitu kayak gitu ya. Nah,
Tiba-tiba si Liam yang lagi anteng buka laptop nih teriak, seolah kayak orang yang habis membaca sesuatu di dalam laptopnya yang membuat Liam naik pitam. Dan tiba-tiba Liam membanting laptopnya, terus dia ambil lagi laptopnya, dibanting lagi sampai hancur. Si Bianca nih respect. Dia takut ada apa-apa sama si Liam gara-gara insiden itu kan. Dia samperin tuh si Liam, ditanya sama si Bianca, "Are you okay, Liam? What happened?" katanya. Si Liam yang lagi kesal bilang, "Aku dulu pernah jadi boy band dan itulah sebabnya aku sangat kacau sekarang," katanya. Dia ambil lagi laptopnya, terus naik lagi lift, masuk ke kamarnya. Ada nih salah satu orang-orangnya Liam namanya Roger. Jadi setelah insiden tersebut terjadi, si Roger nih kayak minta maaf gitu atas ketidaknyamanannya sama orang-orang yang ada di lobi. Katanya dia bilang kadang Liam suka gitu kalau lagi mabora, cenah. Gak lama setelah itu, beberapa staf hotel tampak gelisah karena Liam kembali ke lobi dan tiba-tiba dia pingsan. Kemudian Liam digendong sama beberapa staf untuk kembali ke kamarnya. Dan pada jam 17.00, salah satu staf hotel menelpon polisi karena keributan itu kan. Nah, 5 menit kemudian, di jam 17:05, panggilan yang sama masuk lagi ke polisi. Kali ini staf hotel itu kedengarannya ketar-ketir. Si penelpon ini bilang, "Salah satu tamu kita bertingkah agresif, sepertinya dia lagi mabok, Pak. Dia nginep di lantai 3 dan kamar itu kebetulan ada balkonnya. Kita takut sesuatu yang buruk terjadi sama tamu ini." 1, 2, 3 hore nyampe lah polisinya. Awalnya tujuan mereka datang ke sana buat mengamankan tamu yang dimaksud itu. Tapi tiba-tiba salah satu staf hotel mendengar suara seperti benda jatuh yang sangat keras. Lari kan mereka ketar-ketir menuju ke sumber suara. Dan di sana mereka menemukan tamu mereka sudah tergeletak di lantai dasar. Pas dicek ternyata bener itu Liam Payne. Dia terjatuh dari balkon di lantai 3 setinggi hampir 46 kaki. Para medis sampai di hotel itu pada pukul 17:11 dan mereka bilang udah gak mungkin lagi melakukan resusitasi karena Liam Payne sudah meninggal akibat benturan keras di kepalanya tepat pada jam 17:07. 2 menit setelah polisi menerima panggilan kedua dari staf hotel. Kemudian berita insiden meninggalnya Liam Payne langsung menyebar dan banyak orang mulai mengerumuni area hotel itu. Kemudian polisi lain dan petugas pemadam kebakaran berdatangan untuk mengendalikan kerumunan dan mengevakuasi jasad Liam. Para penyidik kemudian masuk ke dalam kamar hotel tempat Liam menginap dan kamarnya Liam sudah dalam keadaan berantakan. TV udah hancur, laptop, segala perabotan udah kebalik-balik, botol whisky dan obat-obatan terlarang berserakan. Para penyidik itu sampai dibuat miris gitu loh, dan mereka dibuat bertanya-tanya, apakah Liam sengaja melompat dari balkon lantai 3 ataukah memang ini murni kecelakaan? Jasadnya Liam kemudian dibawa untuk diotopsi kan. Menurut dokter forensik, mereka mengungkapkan bahwa pada saat Liam jatuh, dia tidak melakukan postur refleksif. Artinya gini, pada saat dia jatuh kalau emang didorong atau nggak sengaja, pasti kan harusnya dia mencoba melindungi tubuhnya gitu loh. Refleks gitu, pegang kepala atau mencoba mendarat dengan kaki atau tangan. Saat itu mereka menduga Liam jatuh dalam keadaan setengah sadar atau bahkan tidak sadar sama sekali. Dokter forensik merilis penyebab kematian Liam karena adanya pendarahan internal dan eksternal dan beberapa luka trauma khususnya di bagian kepala, dan tidak ditemukan luka-luka yang menandakan dia sempat baku hantam dulu sama seseorang, jadi nggak ada luka bekas perlawanan. Hal tersebut menunjukkan kalau pas lagi jatuh itu Liam sendirian di kamarnya. Dan dokter forensik menemukan di dalam tubuh Liam terdapat zat yang berasal dari pink cocaine atau biasa orang menyebutnya obat pesta atau Russian roulette. Jadi obat ini terdiri dari beberapa campuran zat, tapi batch atau besarnya tiap masing-masing kandungannya itu nggak ada yang tahu. Sama kayak miras oplosan, isinya alkohol, autan, segala dimasuk-masukin kan. Nggak mungkin dirumus apalagi ditimbang dulu dong. Nah, obat ini pun sama cara ngeraciknya. Gak ada tuh yang namanya perhitungan tiap masing-masing zatnya. Jadi ini satu kapsul warnanya pink, tapi isinya berbagai macam gitu dan takarannya ngasal. Misalkan nih, kalau obat flu deh, isinya apa? Paracetamol 500 mg, fenilpropanolamin 15 mg, biasanya kan gitu. Kan jelas tuh takarannya. Nah, si pink cocaine ini enggak. Udah hajar aja takarannya, plus-plus gitu, gak ada rumusnya. Makanya kenapa obat ini sangat berbahaya bagi para pengkonsumsinya. Bisa mengalami perubahan suasana hati dan halusinasi yang parah. Bahkan kecelakaan fatal banyak terjadi akibat mengkonsumsi pink cocaine. Nah, yang jadi pertanyaannya,
Bagaimana obat itu bisa sampai ke tangan Liam dan dikonsumsi sama si Liam? Siapa yang nyampein obat itu ke tangannya Liam? Ingat kan, Liam sempat menjalani tes medis pada saat dia mau perpanjang visa Amerikanya dan hasilnya totally clean, bersih. Polisi kemudian menyelidiki beberapa staf di Hotel Casasur Palermo karena mencurigai bahwa ada salah satu di antara mereka yang memasok obat-obatan terlarang kepada Liam di hari-hari menjelang insiden itu. Karena adanya kandungan obat-obatan terlarang di dalam tubuh Liam menimbulkan kecurigaan. Sampai hasil forensik itu sempat diprotes sama temennya dan kerabat dekatnya si Liam kan. Nggak mungkin, dia udah menjalani rehabilitasi di Inggris dan di Amerika dan Liam sudah dinyatakan bersih. Karena terbuktikan hasil pemeriksaan visa Amerikanya sebelum insiden itu menyatakan Liam bersih. Dan dinyatakan sehat secara fisik dan mental, hasilnya bagus. Liam nih fight ingin sembuh dari kecanduan ngobat. Sehingga banyak spekulasi yang bermunculan di media bahwa ada seseorang di sana yang sengaja memasok obat-obatan terlarang kepada Liam di waktu-waktu menjelang kematiannya. Sehingga sampai hari ini, kasus meninggalnya Liam Payne masih diselidiki sama polisi. Keluarga Liam yang diberitahu kabar kematian Liam tentu sangat terpukul. Ayahnya Liam bahkan datang ke hotel itu. Awalnya ayahnya ingin masuk ke kamar tempat putranya jatuh, tapi memang gak diizinkan sama polisi karena TKP-nya masih dalam penyelidikan. Sehingga dia meminta izin untuk masuk ke ruangan lain tapi di lantai yang sama. Ayahnya Liam juga sempat menyapa para fans Liam yang memenuhi halaman hotel itu. Dia melihat sebenarnya begitu banyak orang yang mencintai putranya. Aku sedih sih pas lihat videonya. Bukan karena dia superstar, tapi dia kayak terlalu baik buat dunia ini. Aku berharap jiwanya benar-benar ada di better place sih. Tempat dimana dia merasa sangat dicintai. Kalaupun ada rumor yang memaksakan kalau Liam ini bundir, jujur aku nggak percaya. Karena orang bundir itu gak mungkin se-fight itu melawan kecanduannya terhadap alkohol dan obat-obatan terlarang. Dan kalaupun niat mau bundir, logikanya gak mungkin loncat dari lantai 3 juga. Mati ya iya, pasti, tapi kan ya sakit lah. Sakitnya lama. Pasti bakal sengaja masuk klip, pencet nomor lantai yang paling tinggi, karena pas nanti jatuh gak usah lama-lama menderita nahan sakit. Ya udah benyek ya benyek aja, instan gitu. Rest in peace Liam Payne. Well, itulah tadi insiden yang menimpa Liam Payne. Buat kalian yang tahu lebih banyak informasi tentang kasus ini yang belum aku sebutkan, silakan tulis di kolom komentar untuk melengkapi. Dan buat kalian yang nggak sengaja klik video ini, jangan lupa mampir dan tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya by request. Apapun itu, kasus kriminal, teori konspirasi, sejarah, misteri, dan biografi, apapun yang kalian mau untuk aku bahas di channel ini, silakan tulis di kolom komentar. See you on the next video. Dadah!